Mohon maaf, izin. Keyakinan itu tidak cukup dengan hanya ucapan, harus dengan bukti. Jadi bukti itu harus meyakinkan baru mubahalah. Dan satunya juga tampil juga. Kalau nggak mau jangan disebut mubahalah. Kalau disebut mubahalah, ini namanya istilah agama dibuat main-main. Jadi praktek mubahalah, saya ulangi lagi, apa yang dipraktekkan itu karena salah. Sebentar. Tidak bisa dijadikan bukti, Pak Ustadz. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Ya, jumpa lagi sahabat-sahabat di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat sekaitan dengan persidangan Gus Nur. Dalam hal ini pemeriksaan saksi ahli. Nah, yang kebetulan ahli yang didatangkan ini adalah pengurus Nahdlatul Ulama. Jadi itu yang menjadi saksi di persidangan kali ini. Nah, ternyata kalau kita dengarkan atau kalau kita lihat dari proses pemeriksaan saksi ahli, maka kita sudah bisa meyakini betul bahwa mubahalah yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri itu tidak sama sekali memenuhi yang namanya unsur mubahalah. Kenapa? Karena menurut saksi ahli bahwa untuk melakukan yang namanya mubahalah itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Kan begitu. Ada syaratnya. Tetapi apa yang dilakukan oleh Gus Nur dan Bambang Tri itu tidak sama sekali memenuhi syarat-syarat itu, sahabat-sahabat. Maka jelaslah hari ini bahwa publik itu tercerahkan yang selama ini didengung-dengungkan oleh Bambang Tri dan kelompoknya, pengacaranya Bambang Tri, bahwa ini dilakukan dengan mubahalah. Ternyata betul apa yang dilakukan oleh Mas Dodo Bajdloi yang melaporkan Bambang Tri dan Gus Nur bahwa itu melanggar dan itu tidak sesuai dengan ketentuan agama, khususnya agama Islam. Kan begitu, sahabat-sahabat. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat, mari kita dengarkan videonya. Bermubahalah dan sudah punya bukti, yakin, bahkan hakul yakin, dan kemudian dia siap dengan al-yamin, dengan bukti, tapi dia juga mau bermubahalah gitu. Saudara katakan tadi sudah mengumpulkan bukti gitu. Dalam kasus ini saya kasih tahu juga ya biar tahu. Gus Nur itu sudah mengumpulkan Bambang itu sudah mengumpulkan bukti penelitian 3 tahun, terus dalam buku Jokowi Undercover. Itu sudah. Intinya apa itu? Terus dia kemudian menggugat. Nggak, inti daripada bukti itu apa pertanyaannya? Bukti itu menjelaskan bahwa ijazah Jokowi SD, SMP, SMA palsu. Terbukti? Bukti itu ada. Nggak terbukti di hakim nggak? Sedang digugat. Itu harus ada bukti, ada saksi. Ya, bukan. Forumnya itu apakah harus semuanya di persidangan atau boleh pembuktian di luar persidangan? Baik. Jadi saya jawab, ini karena fokus kepada pertanyaan atau kasus yang ada ya. Dalam kasus ini Gus Nur menyampaikan ijazah Jokowi palsu, kemudian dikuatkan dengan mubahalah. Posisi hukumnya Bambang Tri meneliti, ada buku, meyakini, kemudian Gus Nur memverifikasi, benar nggak? Dengan apa? Verifikasi, dia tanya buktinya mana, dijelaskan. Pakai sumpah nggak? Nggak, itu dulu. Setelah itu Gus Nur itu tidak yakin. Berani nggak sumpah mubahalah, begitu kronologinya. Kalau tidak yakin jangan mubahalah. Enggak, Gus Durnya menanyakan dan dia siap. Kalau Bambang Tri ini yakin, 1000% yakin Bambang Tri ini, makanya dia siap dipenjara, siap ditembak bahkan. Mohon maaf, izin. Keyakinan itu tidak cukup dengan hanya ucapan, harus dengan bukti. Loh, nah ini kan disampaikan. Kalau keyakinan Anda tidak bisa menghukumi, katanya yang zohir saja. Ya, yang zohir ada buku Jokowi Undercover. Ulangi Ustadzina. Dengerin dulu Ustadzina, bahwa bukti itu harus ditampilkan Ustadzina. Saya tidak ngomongan ya. Sekali lagi, jadi bukti itu harus meyakinkan baru mubahalah.
Dan satunya juga tampil juga, kalau nggak mau jangan disebut mubahalah. Kalau disebut mubahalah, ini namanya istilah agama dibuat main-main. Apakah harus juga bermubahalah itu di dalam sebuah forum pengadilan sebagai bentuk daripada pembuktian yang saudara terangkan? Terima kasih. Jadi praktek mubahalah, saya ulangi lagi, apa yang dipraktekkan itu karena salah, sebentar. tidak bisa dijadikan bukti, Pak Ustadz. Bukan. Kalau dalam penuduhan itu Saya kembali ke Rasul lah begini. Kalau Rasul mubahalah itu, apakah yang dilakukan Rasul mubahalah itu harus di pengadilan atau tidak? Ya, Rasulullah kan pemilik tertinggi daripada kebenaran. Perlu dengan pengadilan atau tidak gitu loh. Kalau Rasulullah itu, mohon maaf, tidaklah Rasulullah. Sekarang saya lanjut. Ada beberapa pembuktian. Ya. Baik. Ya. Ya, begini. Dalam akad itu kan ada pembuktian, setuju saya. Tapi apakah setiap pembuktian itu harus dibuktikan di pengadilan? Baik. Ini pembuktian terhadap sebuah kebenaran. Kalau di Indonesia, saya meyakini harus di depan pengadilan. Apalagi dalam kasus ini, saya tidak ngomong mengandai-andai yang lain. Ya, oke. Sedang diajukan. Ini urusan Bapak. Saya cuma berbicara dari sisi agama. Ya, sebentar. Begini. Ya, saudara ahli. Jadi saya nanti akan ke sana. Mohon tidak melompat gitu loh, agar juga jamaah itu tahu mana yang harus di pengadilan, mana yang ternyata juga boleh di luar. Misalkan jual beli sudah diterima, tapi saudara nanti misalkan berpendapat untuk jual beli boleh di luar asal tidak ada sengketa. Tapi kalau ini mubahalah harus di pengadilan, nggak apa-apa jawabannya itu. Tapi satu-satu dulu gitu loh. Baik Ustadzina, karena kita ini berbicara dalam konteks mubahalah yang dipraktekkan dan terbuka, saya ngomong ini. Jangan masalah baik jual beli, nanti keahlian saya bukan di situ nanti. Nah, kita sudah lihat videonya, sahabat-sahabat. Bagaimana penjelasan ahli terkait dengan mubahalah yang dilakukan oleh Bambang Tri dan Gus Nur. Ternyata, kalau menurut keterangan ahli ini, ternyata mubahalah itu jangan dimain-mainkan. Itu yang pertama. Bahwa mubahalah itu tidak layak untuk dimain-mainkan. Mungkin Gus Nur melakukan ini hanya karena motif ingin menjatuhkan Pak Jokowi, ataukah dia melakukan ini karena ingin tenar, karena akan tampil di YouTube, akan dilihat oleh semua orang, ataukah Gus Nur ini memang doyan dengan mubahalah? Jangan-jangan itu. Nah, kemudian yang kedua, sahabat-sahabat, bahwa ternyata di dalam melakukan yang namanya mubahalah itu harus kedua-duanya yakin. Artinya apa? Sebelum melakukan mubahalah seharusnya Bambang Tri, ya kan? Kemudian Sugi Nur itu yakin betul bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu. Nah, ternyata dia tidak punya bukti untuk itu. Apa buktinya, sahabat-sahabat? Buktinya itu hanya dikuatkan oleh buku Jokowi Undercover itu. Masuk akal tidak itu ya? Hanya karena buku itu dijadikan dasar untuk bermubahalah, untuk memfitnah orang, untuk menyebarkan berita hoax, dan celakanya karena ini mubahalah artinya terjadi penistaan agama. Kan melecehkan ini. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.